Assalamualaikum para pejalan. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video jalan kaki baru. Ini karena HP satu-satunya yang saya pakai untuk konten mengalami masalah. Jadi ceritanya sekitar 3 bulan yang lalu tombol power HP saya error. Setelah dibawa ke tempat servis, malah lensa kameranya menjadi tergores akibat dari kecerobohan teknisi. Hasilnya sebagaimana terlihat, video menjadi tidak jernih dan berkabut. Terutama jika videonya menentang matahari atau ada warna putih di latar belakang. Dan apesnya, yang tergores adalah lensa kamera ultrawide. Padahal kamera ultrawide inilah yang lebih sering saya pakai membuat video, karena sudut pandangnya yang lebar, meskipun resolusinya hanya 8 megapiksel 1080 30 fps. Sedangkan kamera utamanya yang beresolusi lebih tinggi dan bisa 4K, justru jarang saya pakai karena stabilisasinya kurang bagus meskipun sudah mengaktifkan fitur Ultra Steady. Maklumlah kamera HP tua yang usianya sudah 5 tahun. Dan ini pada awalnya membuat saya patah semangat karena belum ada budget untuk mengganti HP. Tapi tentu saja saya tidak boleh berlama-lama patah semangat. Insya Allah saya akan mulai ngonten lagi walaupun dengan peralatan seadanya. Video perdana setelah 3 bulan vakum ini masih belum jauh-jauh, masih di seputar Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, hingga ke Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang jaraknya kurang lebih 12,3 km pulang pergi. Sekarang saya berada di Jalan Mekar Melati. Pertumbuhan perumahan di daerah ini sangat pesat. 10 tahun yang lalu, jalan ini masih sepi dengan hanya beberapa rumah dan masih banyak hutan bambu. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menunjukkan kepada para penonton, khususnya penggemar jalan kaki, bahwa pinggiran kota Bandung yang berbukit-bukit adalah surga untuk berjalan kaki cross country atau lintas alam. Karena dengan hanya berjarak sekitar 6 km di utara Jalan Raya Aha Nasution, Kota Bandung, kita masih bisa menemukan tempat yang bernuansa pedesaan. Bisa menjadi pilihan bagi yang bosan jalan kaki di dalam kota atau di jogging track. Dan yang kedua, saya ingin menunjukkan kondisi alam di utara kota Bandung yang didominasi oleh lahan pertanian palawija bertanah merah, yang katanya termasuk dalam kategori lahan kritis. Sekarang saya berada di Jalan Pancur Rendang, yang kalau disusuri terus jalannya itu akan sampai ke Jalan Pasir Impun. Tetapi saya akan belok kiri menuju ke sebuah single track atau jalan setapak yang saya sendiri belum pernah melaluinya. Namun sebelumnya saya sudah melihat di Google Map sehingga saya bisa memperkirakan kemana tembusnya jalan ini. Nanjaknya mantap sekali nih. Kita lihat ke belakang dulu. Masya Allah. Kota Bandung. Rupanya di sini jalan setapak bersatu dengan jalur yang biasa saya lalui bersama bapak-bapak tetangga yang sering berjalan kaki. Saya tiba di satu spot yang cukup terbuka dan pemandangannya dari sini bagus sekali. Posisi saya bisa dilihat pada peta berikut ini. Kota Bandung, saya berputar ke arah timur. Gunung Manglayang. Terus, nah ini Gunung Palasari.
Saya akan menyusuri jalan ini. Entah siapa pemilik lahan-lahan di sini, tapi sepertinya perorangan karena di bagian atasnya juga sudah mulai banyak bermunculan villa. Daerah yang bernama Bukit Panyandaan ini termasuk dalam kawasan Bandung Utara dan lahannya didominasi oleh pertanian palawija seperti singkong, kacang, kubis, dan lain-lain. Jalan setapak ini bisa tembus ke pesantren Baitul Hidayah, juga ke Cafe Nempo yang sedang viral, kemudian juga bisa ke Warung Napak Tilas dan ke Cafe Omah Putih. Namun saya akan menuju ke arah timur, tepatnya menuju ke arah Batu Templek Cisanggarung. Mulai terlihat lahan perkebunan bertanah merah yang menjadi ciri khas landscape daerah sini. Menurut Odesa Indonesia di channel YouTube-nya, tanah merah seperti ini adalah ciri dari lahan atau ciri dari tanah yang tidak sehat. Ini diakibatkan oleh penggunaan pupuk dalam waktu lama, mungkin bisa puluhan tahun, sehingga tanah menjadi kering dan amrol di musim kemarau. Sedangkan di musim hujan mudah terbawa air. Apalagi tanaman yang dibudidayakan di daerah ini berusia pendek dan berakar dangkal sehingga tidak bisa menyerap air. Dan ini jelas menjadi potensi bahaya bagi kota Bandung yang berada di bawahnya. Saya masih terus berjalan menikmati hangatnya suasana pagi. Sekarang saya sampai di Jalan Pasir Impun Atas. Di seberang saya ini adalah air terjun Batu Templek Cisanggarung, dan jembatan ini adalah aliran air terjunnya. Tepat di bawah sana adalah air terjun Batu Templek Cisanggarung. Nuhun mak, nyalira. Nuhun, hatur nuhun. Kede wihna mak. Saya pun belok kiri ke sebuah gang di Kampung Sentak Dulang. Gang yang dulu sering saya lewati sambil bersepeda gunung. Beberapa tahun lalu, jalan ini masih berupa jalan setapak, tapi sekarang mobil pun sudah bisa masuk. Saya akan belok kanan dulu untuk menuju ke puncak Bukit Panyandaan, tapi nanti akan turun lagi ke jalan ini. Terlihat di sekeliling saya lahan pertanian palawija yang bertanah merah dan kering. Di depan saya ini adalah hutan pinus tumbung tuhur.
Hutan pinus tumbung tuhur ini walaupun hanya sepetak kecil, tapi bagaikan oase di tengah tanah yang gersang. Setiap weekend di tempat ini sering ada yang camping, dan ini pun sepertinya sedang ada acara. Di depan saya ini adalah puncak Bukit Panyandaan. Sekarang saya akan mencari jalan menuju ke sana. Sebetulnya kalau sudah ditanami palawija, suasana akan menjadi hijau, tidak segersang ini. Namun tanaman seperti itu berusia pendek dan juga berakar pendek sehingga tidak dapat menyerap air. Maka ketika terjadi hujan besar, air langsung mengalir terbawa ke kota Bandung bersama tanah merah ini. Jadi bagi warga Bandung yang tinggal beberapa kilometer di bawah tempat ini, seperti di Cicahem atau Antapani, jika saat terjadi hujan besar air sungai berwarna coklat keruh, bisa dipastikan adalah air limpahan dari daerah sini. Sekarang saya sudah berada di puncak Bukit Panyandaan. Di sebelah selatan itu adalah kota Bandung. Kalau berputar terus ke arah barat, ini akan terlihat daerah Caringin Tilu. Kalau berputar lagi terus ke arah utara, itu adalah Tebing Keraton, Puncak Bintang. Puncak Bintang, dan ini di bawah ini adalah pinus tumbung tuhur yang tadi saya lewati. Terus berputar ke arah timur, Gunung Palasari, kemudian Gunung Manglayang. Dan sayangnya sekarang cuaca walaupun ada matahari tetapi kurang jernih, sehingga gunung-gunung yang seharusnya berjajar di Bandung Selatan menjadi tidak kelihatan. Lokasi tempat saya berdiri pada peta adalah berupa titik merah, sedangkan garis kuning di sekelilingnya itu adalah area lahan kritis, dan di selatannya terlihat kota Bandung. Jadi kalau ditanyakan apakah ini betul lahan kritis, saya tidak bisa menjawab karena bukan ahlinya. Silakan dipelajari sendiri, saya hanya sekedar menyampaikan info. Dan sekarang saya mulai turun. Dan ini Cafe Nempo yang tadi kita lihat dari atas. Inilah warung Napak Tilas yang selalu ramai karena harganya terjangkau dan menunya sangat merakyat. Dulu jalan ini dikenal sebagai Jalan Bukit Panyandaan saja, tapi sekarang sudah diberi nama yaitu Jalan Panorama Alam. Jika kita terus ke bawah itu akan sampai ke Cafe Senja dan kemudian ke Jati Handap. Saya akan belok kanan menyusuri jalan setapak lagi yang nantinya bisa tembus ke Kampung Cibanteng. Ini bukit yang tadi saya naiki. Di awal saya bilang di daerah ini sudah mulai bermunculan villa, dan mungkin ini akan menjadi salah satunya. Perbukitan yang terlihat di latar belakang itu adalah Caringin Tilu. Daerah Caringin Tilu. Dan ini gardu induk PLN.
puncaknya yang tadi saya lewati. Di bawah itu adalah jalan menuju ke Puncak Bintang. Ini adalah Kampung Cibanteng, yang jalan lurus itu ke Cibanteng Tonggo. Belok kiri ini menuju ke Jati Handap atau ke kafe ngopi di kebon. Saya ambil jalan yang lurus, tapi langsung masuk ke sebuah jalan setapak lagi. Daripada lewat jalan aspal, saya lebih suka melewati jalan-jalan kecil atau jalan setapak seperti ini. Biasanya rute akan saya pelajari dulu di Google Map, kemudian di lapangan jika bingung dan tidak menemukan jalan, tinggal ditanyakan kepada penduduk. Jalan setapak ini nanti akan berakhir di Gria Mandala Permai. Panjangnya mungkin hanya sekitar 1 km, tapi suasananya menyenangkan sekali. Dan ini gerbang belakang untuk masuk ke komplek Gria Mandala Permai. Saya langsung menuju ke jalan keluar Gria Mandala Permai dan kembali ke jalan Jati Handap. Jalan yang lurus itu menuju ke Terminal Cicahem, saya akan belok kiri menuju ke Cikadut. Saya sudah sampai lagi di pemakaman Tionghoa Cikadut dan ini adalah lomba merpati. Dengan demikian video ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.